Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan baik ini, izin kelas saya untuk menyampaikan tentang teori kedaulatan negara. Diskursus mengenai kedaulatan merupakan substansi paling krusial dalam kajian ilmu negara dan hukum tata negara secara etimologis dan konseptual. Kedaulatan yang berasal dari kata supremus dalam bahasa Latin merujuk pada kekuasaan tertinggi, absolut, dan tak tertandingi dalam suatu entitas geopolitik. Namun perdebatan akademik muncul pada pertanyaan fundamental di manakah epicentrum atau sumber otentik dari kekuasaan tertinggi tersebut bermuara. Untuk menjawab hal ini, para sarjana ilmu negara mengonstruksikan 5 teori kedaulatan yang merefleksikan pergeseran epistemologi hukum dan politik dari masa ke masa. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan. Sebagai teori tertua, paradigma ini berakar pada pandangan teologis dan metafisik yang mendominasi abad pertengahan. Teori ini mempostulatkan bahwa kedaulatan mutlak berada di tangan Tuhan. Penguasa duniawi, raja atau kaisar, tidak memiliki kekuasaan inheren, melainkan beroperasi berdasarkan mandat supranatural atau hak ilahi. Implikasi akademisnya, hukum tata negara diidentikan dengan hukum Tuhan. Tokoh seperti Augustinus dan Thomas Aquinas membenarkan bahwa perlawanan terhadap otoritas negara dikonstruksikan sebagai bentuk pembangkangan dogmatis terhadap Tuhan itu sendiri. Yang kedua ada teori kedaulatan raja. Sebagai akibat dari sekularisasi kekuasaan dan runtuhnya hegemoni kerajaan pasca Renaissance, sumber kedaulatan bergeser dari entitas supranatural kepada figur penguasa fisik. Konsep ini pertama kali disistemasikan oleh Jan Bodin, bapak kedaulatan modern, yang menyatakan bahwa kedaulatan bersifat permanen, absolut, dan tidak terbagi. Implikasi akademis, raja adalah inkarnasi dari negara itu sendiri, seperti Adigium Raja. Thomas Hobbes melengkapi dengan pandangan dengan menganalogikan kekuasaan raja sebagai penguasa mutlak yang kebal hukum demi mencegah anarki sosiologis. Yang ketiga ada teori kedaulatan negara. Memasuki abad ke-19, khususnya melalui pemikiran mazhab hukum publik Jerman seperti Georg Lex dan G.W.F. Hegel, terjadi abstraksi kekuasaan kedaulatan tidak dilekatkan pada individu raja, melainkan pada negara sebagai sebuah Rechtsperson sesuai hukum dan badan hukum. Implikasi akademis, negara dipandang sebagai satu-satunya sumber hukum, hak sipil, dan aturan konstitusional tidak mengikat negara secara eksternal, melainkan negara membatasi dirinya sendiri dengan sukarela. Dalam paradigma ini tidak ada hukum yang eksis di luar kehendak negara. Yang keempat, ada teori kedaulatan hukum. Sebagai antitesis dari absolutisme negara, teori ini mendekonstruksi pemahaman bahwa negara adalah entitas tertinggi. Tokoh utamanya adalah Hugo Crabe yang mendalilkan bahwa supremasi sejatinya berada pada hukum. Implikasi akademisnya, hukum tidak bersumber dari kehendak negara, melainkan dari kesadaran hukum masyarakat. Negara hanyalah instrumen administratif yang tunduk pada yurisdiksi hukum. Teori ini menjadi fondasi prinsip rule of law dan restas negara hukum, di mana setiap tindakan aparat harus memiliki legitimasi yuridis yang bersandar pada konstitusi. Yang kelima dan yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Punca dari evolusi pemikiran ketatanegaraan modern, lahir dari pemikiran abad pertengahan seperti Jean-Jacques Rousseau, John Locke, dan Montesquieu. Teori ini mempostulatkan bahwa kedaulatan negara inheren dan original berada di tangan rakyat. Implikasi akademisnya, melalui instrumen kontrak sosial, rakyat mendelegasikan sebagian hak alamiah kepada entitas pemerintah. Menurut Rousseau, negara yang sah harus dijalankan berdasarkan kehendak umum. Pemerintah tidak memiliki otoritas absolut, melainkan sekedar penerima mandat yang sewaktu-waktu bisa direvokasikan atau biasa disebut sebagai dicabutkan oleh rakyat apabila terjadi pelanggaran konstitusional atau penyalahgunaan kewenangan atau yang bisa disebut sebagai abuse of power. Evolusi teori kedaulatan merupakan rekam jejak dialektika sejarah tata negara. Transformasi ini menunjukkan demistifikasikan kekuasaan bergerak linier dari klaim-klaim teologis dogmatis Tuhan beralih pada absolutisme personal raja dan
institusional negara, hingga akhirnya berlabuh pada tatanan rasional legal di mana kekuasaan dibatasi oleh norma hukum dan dilegitimasi secara demokratis oleh rakyat itu sendiri. Cukup sekian, terima kasih.